Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosinta Fitriana Pangestu dari kelas Kimia B, sedikit memaparkan tentang sejarah asam dan basa. Pada zaman kuno, kata asam berasal dari kata Yunani usein, yang bermutasi menjadi kata-kata Latin acer, yang berarti membuat asam. Pada tahun 700-an, seorang ahli kimia, Jabir bin Hayyan mempersiapkan asam nitrat dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas menghasilkan air. Hal-hal yang terasa pahit seperti sabun akan memunculkan kata basa. Basa istilah pertama yang berarti memanggang, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur, yang menghasilkan NaOH dan KOH. Dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Apakah asam itu licin? Bagaimana jika menjumpai asam tetapi teksturnya licin? Jadi pada masa kuno yang berdasarkan pada penginderaan yaitu rasa, aroma, tekstur, kemudian menjumpai kendala bagaimana jika kemudian rasanya tidak sesuai dengan itu. Contohnya, asam, rasanya asam, basa, pahit. Kemudian rasanya jika licin itu termasuk dengan kategori basa, tetapi kemudian menemukan rasanya asam. Namun teksturnya licin. Contohnya yogurt. Selanjutnya pada abad ke-13. Pada abad ke-13, seorang ahli kimia mencampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia, yang merupakan bahan satu-satunya yang dapat melarutkan emas. Aqua regia atau king water mendapat julukan king water karena aqua regia memiliki kemampuan untuk melarutkan logam mulia, diantaranya emas, platinum, dan palladium. Namun perlu diketahui tidak semua logam dapat dilarutkan dengan aqua regia. Contohnya yang tidak bisa dilarutkan dengan aqua regia yaitu iridium dan tantalum. Selanjutnya, pada abad pertengahan, seorang ahli kimia menemukan sifat-sifat asam dan basa dengan mereaksikan berbagai zat dan dengan satu sama lain. Yang mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain dan bahwa kekuatan asam dan basa akan berkurang ketika basa ditambah. Robert Bowley menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan berubah warna dengan adanya asam atau basa. Hal ini kemudian memunculkan penggunaan indikator. Indikator alam adalah bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam melarutkan asam atau basa. Warna-warna ekstrak tanaman mengalami perubahan warna di saat pH yang berbeda. Selanjutnya, abad ke-18. Abad ke-18, Davy dan Priestley, ilmuwan Inggris Humphrey Davy, menemukan sesuatu yang sangat berguna di dunia kesehatan dan kedokteran, yaitu gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Gas ini biasanya untuk menganestesi atau digunakan untuk pembiusan. Davy dengan eksperimennya melanjutkan penyelidikan ini pada tahun 1810. Menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasaman karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen. Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam.
sekitar waktu yang sama dengan Joseph Priestley membuat penemuan yang sama. Masih di abad ke-13, di abad 18, pada tahun 1040-an, 1840-an, Justus Freiherr von Liebig, salah satu ahli kimia terbesar di Jerman, dan pendiri agrokimia, memperkuat teori Davy dengan menyarankan asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk menggantikan garam. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Arrhenius datang. Selanjutnya masih di abad 18 juga, Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier biasa melakukan pertunjukan kimia untuk bangsawan kaya di Paris. Contohnya indikator, misalnya suatu zat warna tanaman mengalami perubahan pH tertentu. Pada tahun 1776, ia menemukan gagasan bahwa senyawa unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena ulah itulah ia menyebut zat oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Dari bahasa Yunani, oksis yang berarti asam dan gen yang berarti lahir. Lavoisier mengira itu adalah oksigen karena membakar banyak zat seperti batu bara, fosfor, dan belerang yang menghasilkan oksida yang bersifat asam ketika dilarutkan di dalam air. Selanjutnya, pada saat Agus Arrhenius adalah seorang yang jenius yang disalahpahami yang jauh di depan masanya. Ia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan dalam air. Pada tahun 1884, ia merupakan tindakan ibad A yang ilmiah. Apa yang Arrhenius sampaikan merupakan suatu kesalahan yang sangat besar hingga ia dicemooh. Namun kemudian pada tahun 1903, apa yang dia sampaikan terbukti benar dan mendapat hadiah Nobel. Menurut Arrhenius, definisi asam dan basa berjalan seperti ini. Asam adalah zat yang menghasilkan kation hidrogen atau hidrogen yang bermuatan positif, sering disebut juga proton ke dalam larutan. Basa adalah zat yang menghasilkan anion hidroksil ke larutan. Selanjutnya Brønsted dan Lowry terinspirasi oleh karya Arrhenius, seorang rekan Denmark bernama Johannes Nicolaas Brønsted, dan secara independen seorang Inggris bernama Thomas Martin Lowry memperluas teori asam basa milik Arrhenius, bahwa ada sesuatu yang kekurangan oleh peneliti di generasi sebelumnya, bahwa adanya senyawa yang tidak selalu sebagai asam. Kadang-kadang dia bisa juga bersifat asam, tetapi juga bisa bersifat basa, tergantung dengan siapa dia direaksikan. Demikian pemaparan sejarah dari asam basa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.